Dahulu kala di sebuah desa nelayan di pinggiran Tiongkok, seorang gadis kecil sedang bermain di tepi danau, sementara ayahnya bersiap untuk menjaring ikan. Melihat putrinya kesal karena dia pergi lagi, pria itu pergi ke air dan mencoba menghiburnya, membuatnya bisa tersenyum kembali. Tetapi tiba-tiba pria itu mulai kejang-kejang di dalam danau, dan akhirnya terseret oleh sesuatu di bawah air. Gadis itu terus tertawa karena mengira itu adalah trik ayahnya, sampai pria itu menghilang dan meninggalkan gumpalan darah di dalam air. Penduduk desa dengan cepat memanggil pemburu siluman yang langsung memulai rapalan dan melempar bom ke dalam air, menyebabkan ledakan besar dari dalam air, dan muncul ikan pari raksasa. Yang pemburu klaim ikan itu adalah siluman yang sebelumnya memangsa manusia. Orang-orang bersyukur karena siluman itu telah tertangkap, yang berarti perairan menjadi aman. Tetapi seorang pemuda muncul dalam kerumunan dan mengatakan kepada mereka bahwa ikan itu ikan biasa dan bukan siluman. Ternyata pemuda ini bernama Tang, yang juga seorang pemburu siluman dan murid seorang biksu. Pemburu sebelumnya mendengar ini dan dengan cepat menuduh Tang sebagai kaki tangan siluman, sehingga penduduk desa menyerang Tang dengan marah, bahkan mengikatnya sebagai hukuman. Semua orang segera menceburkan diri ke air karena percaya sekarang sudah aman. Tang hanya bisa putus asa melihatnya. Lalu tak lama kemudian seorang wanita dimakan oleh binatang raksasa, membuat semua orang ketakutan dan segera menepi. Mereka percaya akan aman jika keluar dari air. Tetapi sia-sia, karena siluman itu bisa menangkap penduduk desa dengan lidahnya. Gadis kecil sebelumnya mencoba berlari ke arah ibunya, tetapi siluman itu meraihnya dan berupaya menyeretnya ke dalam air. Penduduk mencoba menyelamatkannya dengan memotong lidahnya tepat sebelum dia terjatuh. Tetapi siluman itu melompat dan memakan gadis itu ke dalam mulutnya. Sang ibu menjadi marah, kemudian ikut melompat untuk menyelamatkan putrinya. Sementara Tang berusaha melepaskan diri dengan menggigit tali yang mengikatnya. Dia menyaksikan bagaimana siluman itu muncul dan menatap si wanita dengan marah. Kemudian siluman itu langsung melahapnya. Siluman itu menghancurkan berbagai bangunan sehingga membuat semua orang kehilangan keseimbangan. Bahkan ada bayi yang meluncur menuju ke dalam air. Untungnya, Tang lolos tepat waktu, lalu melompat ke arah bayi itu dan mencoba menyelamatkannya. Tepat setelah itu, siluman muncul mencoba melahapnya. Tetapi Tang berhasil kabur membawa bayinya kepada ibunya. Ketika melihat pemburu siluman bersembunyi seperti pengecut, dia segera memarahinya. Lalu tidak lama kemudian, seorang gadis besar berlari keluar dari kerumunan, menyebabkan gempa dari setiap langkahnya. Dia melompat ke bawah menuju ke siluman, sehingga membuat siluman itu terbang ke udara, ke depan para penduduk. Siluman itu perlahan mulai memudar, dan mewujud sebagai seorang pemuda yang tampaknya tak berdaya. Penduduk desa mencoba membunuhnya, tetapi Tang melarangnya karena dia punya solusi yang lebih baik. Tang lalu mengeluarkan banyak instrumen dan sebuah buku yang berjudul 300 Lagu Anak-anak, bersiap untuk mensucikan siluman itu dengan bakat musiknya. Tetapi suaranya sangat mengerikan, sehingga membuat siluman itu kena mental dan berubah menjadi brutal. Dia lalu memukuli Tang sampai hampir mati, sebelum akhirnya seorang wanita menangkap siluman itu dan menyelamatkan Tang. Dia lalu menyegel siluman itu di dalam kain ajaib dan merubahnya menjadi boneka. Ternyata wanita barbar ini adalah seorang pemburu siluman yang profesional bernama Duan. Ketika Tang menunjukkan padanya alat yang dia gunakan untuk melawan siluman, Duan menertawakannya karena dia pikir itu lelucon. Sementara penduduk desa berterima kasih padanya dan menyanjungnya sebagai pahlawan. Tang yang kesal atas kegagalannya kemudian menemui gurunya. Tetapi gurunya memberitahu dia bahwa tidak akan mudah merubah kejahatan menjadi kebaikan. Dia juga memberitahu Tang bahwa ada siluman kedua yang harus ditaklukkan, yang tinggal di sebuah restoran dan menggunakan daging manusia sebagai bahan makanannya. Pada malam hari, Tang tiba di restoran yang dimaksud.
Dia lalu mulai memasukinya dan melihat restoran itu penuh dengan orang yang sedang menikmati makanan mereka. Dia disambut oleh pelayan dan diajak berkeliling. Tetapi Tang tahu ini hanyalah ilusi. Jadi, dia menyuruh pelayan untuk menunjukkan wujud aslinya. Saat siluman itu akan menyerang Tang, tiba-tiba Duan muncul dan meninju siluman itu hingga berubah menjadi debu. Dia mulai menyerang semua orang di restoran, menghancurkan mereka satu persatu dengan cincinnya. Duan berteriak agar bosnya keluar, tetapi yang datang hanyalah seorang pria yang menyelinap di belakangnya, dan mereka terlibat perkelahian. Duan berhasil melayangkan tinju ke wajah pria itu. Dia kemudian memanggil banyak cincin dan mulai menembakkannya. Akhirnya cincin itu menghancurkan wajahnya dan memperlihatkan moncong babi. Siluman itu mulai berbalik melawan dengan senjata garpunya. Dia kemudian memblokir semua serangan Duan dan menyerangnya dengan brutal. Tetapi Duan menghindarinya dan menjepit leher siluman itu, lalu menguncinya. Memaksa dia menunjukkan wujud aslinya sebagai siluman babi. Duan meminta Tang untuk membantunya karena Duan telah mengunci energi siluman itu dengan cincin. Dia meminta Tang untuk menyedotnya lewat mulut. Tang mencoba memberanikan dirinya dan melakukan itu, tetapi merasa sulit setelah melihat wajahnya. Walau akhirnya dia berhasil melakukan tugasnya karena tak sengaja terjatuh. Duan dengan cepat menyedotnya kemudian menyegelnya ke dalam tas segel. Tetapi siluman itu terlalu kuat dan mulai tumbuh lebih besar, membuatnya bebas dan menunjukkan wujudnya yang mengerikan. Keduanya segera kabur karena bangunan itu mulai runtuh. Mereka berlari cukup jauh dan sampai di tepi danau. Duan yang terluka mencoba mengobatinya sendiri dan menunjukkan buah dadanya di depan Tang. Tang tak bisa berkedip, apalagi Duan meminta Tang untuk menekan lukanya dan menghentikan pendarahan, sehingga Tang menyentuh yang kenyal-kenyal itu sampai membuatnya mimisan. Ketika Duan mencoba menggodanya, Tang baru ingat jika dia adalah calon biksu, lalu segera menjauh dari Duan. Keesokan harinya Tang kembali menemui gurunya, memberitahukannya bahwa dia gagal lagi menangkap siluman. Kemudian gurunya mengatakan bahwa untuk menaklukkan siluman babi, dia harus pergi ke Raja Siluman dan meminta bantuannya. Rupanya Raja Siluman ini dikenal sebagai Sun Wukong, yang dikurung 500 tahun lalu di bawah gunung besar oleh para dewa karena membuat kekacauan di alam langit. Pada malam hari, ketika Tang berjalan menyusuri hutan, dia terkena jebakan oleh sekelompok orang yang kelihatannya adalah musuh. Tapi ternyata mereka bawahan dari Duan. Dan Duan berencana untuk memaksa Tang agar menikahinya apapun yang terjadi. Tetapi Tang menolak dan mengatakan bahwa dia tidak bisa mencintainya karena seorang biksu harus mencintai semua orang di dunia secara sama. Karena penolakan ini, Duan menjadi marah kemudian mengurung Tang di dalam penjara sambil memikirkan apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Adiknya menyarankan Duan untuk terlihat lebih feminim lalu menggunakan tariannya untuk mengambil hati Tang. Tetapi karena Duan hanya tahu bertarung, adiknya memasang jimat padanya dan berencana mengontrol gerakan Duan sambil merayu biksu itu. Duan lalu pergi menemui Tang, tetapi semuanya menjadi kacau karena jimatnya tak berfungsi, menyebabkan Tang malah dipukuli. Dan jimatnya pindah ke tubuh Tang. Duan merasa bersalah kemudian pergi, tetapi di saat yang sama, adiknya mulai menari, menyebabkan Tang menggoyangkan tubuhnya persis seperti dia. Para penjaga yang masuk melihat, merasa tak tahan dengan gerakan konyol dari biksu itu, sehingga mereka memukulinya. Mereka berhenti setelah adik Duan datang, karena menyadari ada yang tak beres. Setelah Tang aman, tiba-tiba masalah baru mulai muncul, ketika mereka melihat siluman babi muncul di sana. Kelompok itu segera pergi menjauh melarikan diri, tetapi babi itu mengejar dan menyerang kendaraan mereka. Untungnya, semua selamat setelah kejadian itu, tetapi mereka tak bisa kabur dari incaran siluman babi yang kelihatannya sangat marah. Tiba-tiba seseorang dengan aura harimau menyerang babi itu dan mengalahkannya, menendangnya menjauh, membuat siluman itu pergi melarikan diri. Ternyata pria ini adalah seorang pemburu siluman, dan dia ditemani oleh kaki perkasa
dan seorang pangeran bernama Pangeran Penting dan 4 pengasuhnya yang cantik. Tetapi pelayan pangeran ini tampak terpaksa mengikuti perintahnya dan mempermalukannya dengan terus-menerus menyebutnya Pangeran Impoten. Ketiganya mulai berdebat tentang siapa yang dapat mengalahkan siluman babi, membuat Tang sangat marah karena mereka melakukan ini hanya demi uang dan ketenaran. Mereka tak layak menjadi pemburu sejati. Tetapi mereka hanya menatap Tang dengan aneh. Setelah itu dia pun memutuskan untuk pergi sendiri. Setelah melakukan perjalanan yang sangat panjang, Tang akhirnya tiba di sebuah gunung yang tertutup daun teratai meskipun tak ada air. Dia terus maju ke tengah dan melihat ada lubang. Kemudian dia melompat masuk, tetapi dia hanya menemukan pria tua yang terus menciumnya berulang kali. Tang menyadari bahwa dia pasti Wukong. Dia lalu meminta bantuannya, bagaimana caranya agar dia bisa mengalahkan siluman babi. Tetapi pria itu hanya tertarik untuk meninggalkan tempat ini dan mencoba berkali-kali menipu Tang agar dia melepaskan segelnya, mengklaim bahwa dia sendiri yang harus mengalahkan siluman babi. Tetapi Tang tak semudah itu ditipu, sehingga membuat Wukong frustasi dan menggila, mencoba keluar dari tempat itu, tetapi tidak bisa. Tang mulai merasa kasihan melihat pria itu dan menawarinya pisang. Dan hal itu ternyata melunakkan sikap Wukong, dan dia memberitahunya cara mengalahkan siluman babi. Karena dulu siluman babi sangat mencintai istrinya, mereka perlu membuat wanita cantik menari di bawah sinar rembulan yang akan menarik siluman babi datang ke sana. Setelah itu Wukong akan menjebaknya ke dalam goa. Tiba-tiba Duan melompat ke dalam goa setelah mendengar rencana dari mereka dan menawarkan diri untuk menjadi umpan siluman babi. Tetapi Tang menyuruhnya keluar setelah melihatnya. Namun Wukong setuju dengan Duan dan mulai mengajarinya tarian rembulan. Di malam hari Duan mulai menari di bawah sinar rembulan sementara Tang memainkan musik untuknya. Segera mereka mendengar suara raungan mengerikan dan terlihat siluman babi telah tiba. Wukong mulai memancingnya ke dalam goa, sehingga siluman babi itu mencoba masuk dan kepalanya terjepit. Setelah itu dia pun disegel oleh Wukong. Duan mengubahnya menjadi boneka, kemudian memberikan boneka itu kepada Tang. Setelah itu Duan memasang cincin di jari Tang dan mengaku ingin menikah dengannya. Tetapi Tang menolaknya dan lebih memilih memotong jarinya daripada menikah dengannya. Duan yang melihat lalu melepas cincin itu sendiri setelah melihat keyakinannya. Duan lalu pergi sambil menangis dan berjanji tak akan mengikutinya lagi. Tang berjalan keluar goa dan di lubuk hatinya sebenarnya dia juga menyukai Duan. Dia merenung memandangi rembulan, lalu dia mendengar Wukong meminta untuk menyingkirkan bunga lili yang menghalangi karena dia ingin melihat rembulan. Tang melepas bunga itu, tetapi dia telat menyadari bahwa bunga itu adalah segel milik Wukong. Wukong penuh gelak tawa di dalam goa. Sebelum akhirnya dia keluar goa, membuat Tang terjatuh, tetapi Wukong menangkapnya tepat sebelum menyentuh tanah. Dia mengejek Tang karena begitu mudah ditipu untuk melepas segelnya. Tang memberitahu Wukong bahwa dia belum bisa pergi karena Sang Buddha mengawasinya sepanjang waktu. Dalam kemarahan, Wukong mulai menarik rambut milik Tang dengan kasar sampai tak menyisakan satu helai pun. Tiba-tiba para pemburu sudah tiba di sana. Mereka meremehkan Wukong karena penampilannya. Tinju binatang utara bersiap menyerang Wukong, tetapi Wukong langsung meluncur dan membunuhnya dengan menggigit tenggorokannya. Kaki besar melihat itu dan langsung berubah, menumbuhkan kaki raksasa sebesar bis, lalu dia menumbuk Raja Siluman dengan kakinya itu. Ketika dia mencoba menginjak Wukong, kakinya malah bolong setelah Wukong melubanginya. Kemudian dia melemparnya ke arah pangeran. Sekarang giliran Pangeran Impoten menyerang Wukong dengan melemparkan banyak pedang artefak kepadanya, memaksa Wukong untuk terbang menjauh. Tetapi senjata itu terus mengikuti dan menyerang kemanapun dia pergi. Dia lalu mengeluarkan tongkatnya untuk menghalau senjata pangeran. Tetapi pangeran menggabungkan seluruh senjatanya menjadi satu untuk menusuk Wukong. Meskipun serangan itu menghancurkan tongkatnya, namun seketika pedang itu menjadi lembek ketika menyentuh tubuh Wukong. Dia lalu mengaum dengan keras ke arah mereka,
yang menyebabkan para pemburu langsung berubah menjadi debu. Saat dia akan membunuh Tang, tiba-tiba Duan datang dan membela Tang, meskipun Tang telah melukai hatinya. Duan lalu menyerang Wukong dengan cincinnya, tetapi senjatanya itu tak berguna di depan Raja Siluman. Setelah itu Wukong memukul kepala Duan dan membuatnya sekarat. Sebelum dia tewas, dia menanyakan apakah Tang mencintainya. Tang yang putus asa kemudian mengungkapkan bahwa dia selalu mencintainya. Mendengar itu Duan akhirnya senang dan pergi dengan damai. Tang yang telah putus asa kemudian mengambil cincin milik Duan dan memakainya. Tetapi tiba-tiba Wukong melempar tubuh Duan dan meledakkannya menjadi berkeping-keping. Namun Wukong merasakan sesuatu yang menakutkan dan segera mundur. Dia melihat Tang melepaskan semua ketertarikan dengan duniawi. Tang lalu mulai membaca amalan-amalan Buddha sehingga memunculkan Sang Buddha yang melihat dari luar angkasa. Sang Buddha itu mulai mendorong telapak tangannya ke arah bumi, menciptakan gelombang besar sampai membakar telapak tangannya. Wukong melihat ini dan dia tak mau menyerah. Kemudian mengumpulkan energi di tubuhnya dan dengan cepat berubah menjadi King Kong, meraung dengan sangat marah dan mencoba menahan tapak Buddha. Saat tapak Buddha itu semakin mendekatinya, Wukong yang mencoba menahannya pada akhirnya kesulitan. Di alam bawah sadar, Wukong bertemu dengan Tang, di mana Tang akhirnya menjinakkan Raja Siluman tersebut. Dia melepas cincin milik Duan dan mengikatnya ke kepala Wukong, lalu menjadikan Wukong sebagai muridnya. Guru Tang kemudian memberitahukan bahwa Tang telah siap untuk melakukan perjalanan ke barat untuk mencari kitab suci. Film berakhir dengan menunjukkan Tang bersama 3 muridnya memulai perjalanan. Film ini berjudul Journey to the West, Conquering the Demon. Jadi, bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Mungkin bisa menulisnya di kolom komentar. Jangan lupa berlangganan untuk video-video menarik yang lainnya. Tentu saja hanya di Prime Recaps.